Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggal masuk sekolah makin dekat, toko seragam sekolah di kota Semarang ramai pembeli. 137 kasus perceraian di Salatiga dipicu kecanduan judi online. Melihat keseruan perayaan Satu Suro di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menegakkan perda larangan pendirian tempat karaoke, petugas gabungan Satpol PP Demak menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan ilegal. Belasan pemandu lagu di karaoke ilegal dibawa ke kantor Satpol PP Demak untuk dibina. 15 perempuan pemandu lagu di tempat karaoke ilegal di kawasan Trengguli Demak dirazia tim gabungan Satpol PP Kodim 0716 dan Polres Demak Jumat malam pekan lalu. Beberapa orang pemandu lagu sempat berusaha sembunyi di warung sekitar tempat karaoke. Meski ada peraturan daerah tentang larangan pendirian karaoke di Kabupaten Demak, tempat hiburan ini justru nekat beroperasi. Selain dari Demak, sebagian besar pemandu lagu berasal dari luar kota. Selain untuk menegakkan perda, razia juga digelar untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang dan minuman keras. Razia dilakukan di kawasan Kecamatan Demak, Jalur Lingkar Semarang Demak, dan Kecamatan Wonosalam. Kasus judi daring atau online mulai terlihat dampaknya. Di Salatiga, kasus perceraian karena kecanduan judi online mencapai 137 kasus sejak awal tahun 2024. Pengadilan Agama Kota Salatiga mencatat alasan perceraian suami istri disebabkan kasus kecanduan judi daring atau judi online. Pihaknya mencatat ada 137 kasus perceraian karena judol sejak awal tahun 2024. Mayoritas karena sang suami kecanduan judol. Perceraian didominasi oleh cerai gugat yang dilakukan oleh istri sebanyak 103 perkara, sedangkan cerai talak dari suami sebanyak 34 perkara. Tingkat usia rentan perceraian antara 30 hingga 40 tahun. Perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu yang paling banyak. Faktornya apa? Banyak, ada faktor ekonomi, yang paling banyak itu faktor ekonomi ya. Tapi ketika dirunut-runut lagi, ekonomi itu juga beberapa faktor. Ada yang karena tidak bekerja, memang tidak bekerja. Ada yang memang bekerja tapi tidak jelas penghasilannya, kayak serabutan gitu loh Mas. Terus ada juga yang karena memang penghasilannya itu malah digunakan yang tidak semestinya. Semisal dibuat miras, terus judi kayak gitu. Selain kasus judol, penyebab perceraian terbanyak karena faktor ekonomi sebab suami tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan jelas. Kasus judol tengah jadi sorotan. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap dalam triwulan pertama 2024, perputaran uang judol mencapai 600 triliun rupiah. Angka ini melampaui besaran transaksi judol selama 2023 yang senilai 327 triliun rupiah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Melihat tingginya kasus judi daring atau online, pemerintah Kota Semarang sampai membahas hal itu dalam rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TERPA. Pemkot Semarang juga menggandeng Kejaksaan Negeri Semarang untuk memberikan penyuluhan hukum kasus judol. Pencegahan dan penegakan hukum judi daring atau judi online jadi salah satu pokok bahasan dalam rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran TEPRA pemerintah Kota Semarang. Pembahasan soal judi online atau judol memberatkan pada dampak negatif yang timbul dalam keluarga para ASN. Bahkan pemerintah Kota Semarang meminta penanganan dan pemantauan kasus judol di lingkaran ASN sampai melibatkan lurah, camat, RT, dan RW.
Ini yang kita harapkan semuanya bisa tidak terjun dengan judi online, karena tadi judi online kalau orang udah merasuk itu ya nanti di pekerjaan, di rumahnya, rumah tangganya, sampai bahkan nyawa. Ya pasti kan, kalau itu kan pasti di undang-undang ASN ada ya, tapi kan bukan masalah terlibatnya, tapi korban multipliernya ini Mas, yang kita ini kan yang tadi sampaikan harta benda, yang main bapaknya, tapi yang jadi korban kan anak istrinya. Pihak Kejaksaan Negeri Semarang juga ikut diundang dalam rapat untuk memberikan penyuluhan hukum kasus judol. Kasus judol bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP dan Undang-Undang ITE dengan ancaman yang bisa mencapai 10 tahun penjara. Ya, salah satunya adalah tentang judi online. Tentunya judi online itu kan melanggar tindak pidana juga. Teman-teman kemarin juga sudah tahu di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ada pelimpahan dari pihak Bareskrim tahap 2 untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Jadi stressingnya adalah judi online itu, apalagi ASN, kita sebagai ASN dilarang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Selain membahas tentang pencegahan dan penegakan hukum judol, Tepra pemerintah Kota Semarang juga mengevaluasi pendapatan dan penggunaan anggaran daerah dengan menghadirkan seluruh dinas, camat, dan lurah di Kota Semarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kali-kali nggak ada yang begitu. Yang mereka itu sebenarnya menurut dari kemarin dilematis. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mendapatkan penghargaan dari Indonesia Award Magazine. Ia dinilai sebagai pemimpin yang menginspirasi dan bernilai tahun 2024. Penghargaan itu diberikan oleh panelis Indonesia Award Magazine di lobi Mapolda Jawa Tengah pada 6 Juli lalu. Pemberian penghargaan berdasarkan penelitian dan penilaian atas rekam jejak Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kapolda Jawa Tengah menyambut baik pemberian penghargaan. Ia menilai keberhasilan yang dicapai berkat kerja keras seluruh anggota Polda Jawa Tengah. Penerimaan penghargaan yang berdekatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara diharapkan bisa membawa Polda Jawa Tengah lebih baik ke depannya.